Apa kabarnya saudara? Hari ini saudaraku saya ingin bagikan tentang 4 strategi iblis menjatuhkan iman daripada orang-orang yang percaya. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang pentingnya kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Sebab di dalam kasih karunia itulah kita berdiri. Ya, oleh kasih karunia kita bisa tidak goyah ketika kita menghadapi yang namanya badai pencobaan. Ya, kita bahas kemarin. Yang kedua, waktu kita kering, kita capek, kasih karunia yang membuat kita tetap kuat, teguh. Yang ketiga, kasih karunia ini membuat kita teguh, ya kan? Sekalipun kita berada di sekeliling orang-orang yang sulit, ya, kasih karunia Tuhan inilah yang membuat kita bisa merespon, saudaraku, ya kan, dengan benar sehingga kita tidak jatuh tersandung, kita tidak keluar dari gelanggang, dan kita tetap akan mencapai garis akhir iman kita. Nah, saya ingin ulang lagi, saya suka ayat ini. Mazmur 92 ayat yang ke-10. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk apa? Banteng. Di sini dikatakan tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan apa? Minyak baru. Ya. Ketika saudara dituangi dengan minyak baru tadi, urapan yang baru. Apa yang terjadi? Kuasa, tanduk kita akan menjadi besar, makin besar. Dan dampak yang kedua adalah di ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mataku memandang apa? Seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Artinya begini saudaraku. Ketika kita menerima yang namanya pengurapan minyak yang baru, maka kita akan dapatkan informasi mengenai strategi musuh dan Tuhan akan mengajar kita bagaimana menaklukkan daripada strategi musuh yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, Mazmur 144 ayat 1 katakan begini saudara, kita akan baca sama-sama. Dari Daud terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar apa? Tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi hari ini saya akan bahas tentang 4 strategi iblis, saudaraku, yang berusaha strategi ini untuk menjatuhkan daripada iman kita, saudaraku. Ya, jatuhkan daripada orang-orang Kristen, ya kan? Jatuh keluar pertandingan, nggak nyampe garis, itu tujuannya, ya kan? Pertama, strategi pertama, yaitu apa? Iblis menanamkan ketakutan di pikiran, di perasaan kita. Itu yang pertama. Iblis menanamkan apa? Ketakutan. Yang kedua adalah, saudaraku, iblis menyebar atau menebar apa? Dusta, kebohongan, tipu muslihat, ya kan? Yang ketiga, iblis, ya kan, memberikan pencobaan dalam kehidupan kita supaya kita jatuh. Yang keempat, iblis akan membuat kita menjadi orang yang sombong nan angkuh. 4 hal ini kita akan bahas sama-sama saudaraku dalam tempo 30 sampai 40 menit. Yang pertama kita bahas strategi musuh yang pertama. Coba kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Garis bawah apa? Kata bukan. Bukan roh ketakutan. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya roh ketakutan ini kalau datang dalam hidup kita, kuasai pikiran kita, kita jadi takut, khawatir, gelisah. Ini berasal dari siapa? Kalau bukan dari Allah berasal dari siapa? Dari iblis. Itu yang pertama. Jadi saudaraku yang Kristus, senjata utama iblis untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita, dia akan tanamkan di pikiran kita. Apa saudara? Roh ketakutan. Apakah tujuan dia tebar yang namanya roh ketakutan ini? Kita bahas di sini. Supaya saudara, kita ini tidak punya kekuatan. Katakan amin. Ya kan? Sedangkan kalau Tuhan, ya kan? Yang dari Tuhan roh itu namanya roh apa? Membangkitkan apa?
kekuatan. Katakan amin. Saya mau nanya sama saudara. Hari ini, waktu saudara tadi menyembah, saudara rasa nggak kekuatan yang baru Tuhan berikan? Waktu saudara dapatkan masuk hadirat Allah, saudara nikmati urapan kasih-Nya. Di sini rasa seger dak? Seger, kuat. Katakan amin. Bisa ada yang terharu nangis. Itu ada kekuatan yang Tuhan beri. Itu dari Allah. Tapi ketika roh ketakutan masuk dalam hidup kita, yang ada tuh apa? Di sini jadi apa? Kering. Letih lesu jadi lemah. Tujuan roh ketakutan dia supaya kita lemah. Yang berikutnya, lawan daripada kasih apa saudara? Benci. Orang kalau ditakut-takutin terus, yang muncul tuh adalah apa? Kebencian. Betul gak saudara? Katakan amin. Coba aja, ada orang-orang tua, perhatikan, yang ngajar anaknya dengan ketakutan. Dia ancam terus anaknya, harus gini, aduh, dimarahi, dipukul, diinikan, sekolahnya lah apanya. Itu lama-lama anak tuh kalau diintimidasi dengan ketakutan, anak ini akan jadi benci sama orang tua. Dan hasilnya dia akan menjadi anak yang jahat, nakal. Katakan amin. Jadi iblis kalau dia beri kita ketakutan, tujuannya supaya kita lemah. Tujuannya supaya kita jadi orang yang pembenci, hater. Apa aja kalau pembenci itu negatif, pesimis. Gak mungkin, tidak percaya, gak mudah percaya. Nah itu, katakan amin. Tapi kalau Tuhan memberikan apa kepada kita? Kasih. Katakan amin. Kalau orang benci, selalu dia buka semua apa? Aib, kesalahan. Itu mulainya dari coba ya saudara, kalau saudara baca di sosial media, di internet, atau di koran-koran, ya, kalau orang sedang dipanggil oleh polisi, dia akan ngomongin, dia kan takut dong pasti. Dia akan buka kesalahan orang lain yang lain. Saya ngerti, aku akan bongkar, dia bilang gitu kan. Nah itu. Tapi Alkitab katakan ketika ada Roh Kudus, maka akan ada kasih. Kasih itu pasti akan mengampuni. Kalau mengampuni artinya menutupi kesalahan. Menutupi kesalahan itu artinya mengampuni. Suami bisa salah sama istrinya. Jatuh suami itu, salah dia sama istrinya. Ketika istri dikuasai oleh kasih, maka istri mengampuni kesalahan suaminya. Itulah yang namanya kasih menutupi segala kesalahan. Katakan amin. Ketika seseorang dikuasai ketakutan, dia takut. Apa yang terjadi? Bukan mengampuni karena tidak kasih, malah dia akan bongkar. Yang ngerti katakan amin. Jadi tujuan iblis menebar ketakutan ini, yang ketiga adalah bukan ketertiban, tetapi apa? Kalau ketakutan ada di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, terus dibawa tidur, dibawa ke rumah, dibawa ke kamar, ujungnya hidup kita kacau, bukan tertib. Berantakan semuanya. Yang mengerti katakan amin. Makanya ada orang bilang ketakutan itu bisa menyebabkan stres dan gangguan jiwa. Ya benar. Karena ya kan, Allah itu kita balikin. Allah tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kalau misalnya ada roh ketakutan, pasti tidak ada kekuatan, tidak ada kasih, tidak ada ketertiban. Ibu bapak bisa mengerti ini? Firman Tuhan pagi ini mengajar kepada kita, strategi setan ini harus dipatahkan. Kita tidak boleh biarkan yang namanya roh ketakutan bercokol dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena ketika ada ketakutan pasti muncul ketidakpercayaan, keputusasaan, kebencian, kejahatan, kekacauan.
Dan akhirnya kita nggak dapetin kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Musuh terbesar daripada mukjizat. Kalau saudara dan saya mau dapatkan mukjizat dan berkat dari Tuhan, kita harus waspadai dengan apa? Roh yang namanya apa? Kalau kita sedang menghadapi masalah besar, kesulitan besar, masalah yang kita tahu tidak pernah bisa kita selesaikan, lalu kita mau datang kepada Tuhan, hal yang pertama kita harus atasi adalah bebaskan pikiran dan hati kita dari apa? Roh ketakutan. Contoh, Yairus kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Yesus, dia sujud di kaki Yesus, dia berdoa kepada Yesus. Dia bilang, "Guru, datanglah ke rumahku." Ya kan? Anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Datang ke rumahku. Tumpangkan tanganmu supaya anakku tetap hidup dan tidak mati. Yesus bilang, "Oke, kita jalan." Waktu di perjalanan saudara, memang agak ada delay, ada tertunda. Karena Yesus harus bicara dengan ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia disembuhkan. Alkitab jelaskan saudaraku, ya kan? Di dalam Markus pasal 5 ayat 35, coba kita lihat sini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah apa? Mati. Apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru? Datang informasi ini. Anaknya sudah mati. Apa reaksi Yesus? Coba saudara lihat ayat 36. Coba lihat ayat 36. Baca yang keras 1, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan itu. Kalau ada perkataan yang akan membuat saudara jadi takut, saya akan jadi takut. Secepat itu kita harus apa saudara? Tolak. Jangan hiraukan. Yesus apa? Yesus bilang, jangan sampai yang namanya ketakutan ini sempat dipikirin, sempat diucapkan, sempat dipercayai oleh Yairus. Kalau ini sudah sempat ditangkap omongan ini, lalu dipikirkan oleh Yairus, maka mujizat tidak akan bisa terjadi. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Saudara, maka Yesus bilang kata, jangan takut apa? Percaya saja. Bukan Tuhan tidak mau tolong kita. Bukan Tuhan tidak mau jawab doa kita. Bukan Tuhan tidak mau buka jalan buat kita. Coba saudara cek, apakah saudara sudah berdoa? Kalau saudara sudah berdoa, apakah saudara adalah orang yang benar-benar sudah dibebaskan dari roh ketakutan? Tapi ada roh yang membangkitkan semangat yang menguasai saudara. Ada roh yang namanya kasih. Ada roh yang namanya ketertibankah yang menguasai saudara. Kalau ada itu, saya percaya pada waktunya Tuhan akan buat mujizat. Kita tahu bahwa Yesus akhirnya membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Yang ngerti katakan amin. Ya kalau lihat keadaan situasi sekarang, situasi ekonomi, dunia yang kacau, dolar makin naik, ya kan semua tidak ada kepastian. Siapa sih tidak bimbang, siapa sih tidak khawatir, siapa sih tidak takut. Semua pasti takut. Hampir segala sektor ngalami yang namanya kelesuan. Dampak daripada ekonomi global, ekonomi nasional, ekonomi Palembang, ekonomi rumah tangga berdampak kepada pertengkaran suami istri, masalah duit. Sampai akhirnya apa? Akhirnya apa? Beberapa bilang, "Pak, saya mau berhenti aja dah, mau break. Mau cerai." Nggak tahan, nggak kuat. Mau bingung, mau gimana laki. Kami nggak nyangka gini, dan lain sebagainya. Dalam minggu ini aja sudah berapa orang. Saya bilang jangan. Kita harus gantung sama kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Makanya poinnya jangan takut itu percaya. Saya percaya sama siapa? Bukan percaya sama diri sendiri.
Bukan percaya sama tokonya, sama bisnisnya, sama karirnya. Tapi percaya kepada firman Tuhan. Ketakutan ini yang menyebabkan. Tujuan iblis tuh ngasih ketakutan tuh apa sih? Pertama supaya kita bimbang. Kedua supaya kita mulai tidak percaya. Yang ketiga lama-lama kita mulai melawan, memberontak, lawan Tuhan. Enggak, lawan Tuhan. Kecewa, lawan Tuhan. Lalu tinggalkan Tuhan. Mati rohani, ujungnya apa? Maut. Karena Alkitab katakan, sebab di dalam ketakutan mengandung hukuman. Hari ini Roh Kudus akan bebaskan saudara dan saya dari roh ketakutan ini. Katakan amin. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan apa saudara? Apa? Sebab, ya kan? Di dalam kasih, apa? Tidak ada, ini kuncinya di sini. Katakan amin. Kasih yang bagaimana? Ini kasih apa? Kasih Allah. Di dalam kasih itu artinya apa? Kalau saudara baca dalam Roma 5 ayat 5. Bahwa kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita. Pada saat saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kasih ini, saudaraku. Oleh karena itu pada waktu saudara dan saya dipenuhi dengan kasih ini. Ayo mulai untuk lawan yang namanya strategi ketakutan ini. Kita mulai belajar untuk renungkanlah firman Allah. Katakan amin. Bagaimana cara merenungkannya? Begini saudara. Baca ulang-ulang. Tuhan adalah gembalaku. Bersuara. Takkan Tuhan adalah. Takkan. Waktu ketiga kali udah nyantel di sini. Tuhan adalah. Takkan kekurangan Allah. Lalu saudara mulai pikirin ayat ini. Kalau Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan iman untuk percaya bagi Tuhan tidak ada yang. Aku tidak akan kekurangan pengharapan untuk tetap semangat. Aku tidak akan mungkin kekurangan damai sejahtera. Karena Tuhan adalah, sepanjang dia jadi gembala saya. Gembala itu apa sih? Dia nuntun. Nuntun dengan apa? Dengan suara. Domba-dombaku mengenal suara siapa yang kita dengarkan. Itu akan menentukan. Katakan amin. Ya kan? Kan ada 4 berkat rohani. Itu bisa iman atau percaya. Damai sejahtera, sukacita. Ya kan? Kita bisa ngomong kalau Tuhan adalah gembalaku. Berkat rohani. Berkat yang kedua apa? Berkat jas. Maka aku tidak akan, ya kan, kekurangan, kekuatan, kesehatan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab saya. Yang mengerti katakan amin. Kan 4 berkat ini yang kita mulai pikirkan. Aku gak akan kekurangan berkat rohani untuk percaya sama Tuhan. Aku gak akan kekurangan berkat jasmani. Aku akan sehat dan diberikan umur panjang. Aku tidak akan kekurangan teman. Gak akan kekurangan orang. Gak akan kekurangan orang-orang yang tepat untuk mensupport aku. Untuk menolong aku. Yang mengerti katakan amin. Dan aku juga akan menjadi orang yang tepat, bahkan lebih tepat. Untuk memberkati orang-orang tertentu. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat berkata apa? Ekonomi, keuangan. Dan aku tidak akan kekurangan untuk menutupi cicilan motor. Cicilan rumah KPR. Biaya PLN. Katakan amin. Semua kebutuhanku. Kenapa? Tuhan adalah takkan kekurangan aku. Katakan amin saudara. Ini saudara renungkan. Setelah saudara renungkan, masuk nih ke dalam hati saudaraku. Maka apa yang terjadi? Iman akan tumbuh iman. Semangatnya naik saudaraku. Dan saudara makin mengerti. Bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Makin besar kita merasa dikasihi oleh Tuhan. Dampaknya apa? Semakin besar kemampuan kita melenyapkan ketakutan. Yang mengerti katakan amin. Mulainya dari apa? Renungkan firman Tuhan. Pak, aku udah renungin firman. Tapi tiba-tiba waktu aku dengar sesuatu. Aku lihat sesuatu. Ketemu dengan orang. Muncul ketakutan aku Pak.
Ketika itu juga saudara mulai tengking ketakutan itu. Katakan amin. Tengking itu. Yakobus 4 ayat 7 katakan apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka ia akan lari dari sepanjang hati kita tunduk, hormat, melekat sama Tuhan. Kita punya otoritas untuk tengking roh ketakutan yang berasal dari iblis. Ketika roh ketakutan datang, lawan dengan apakah? Kasih Allah. Aku dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi aku, Tuhan pasti menolong aku. Yang kedua adalah, strategi kedua adalah strategi apa? Dia menebarkan kebohongan, dusta. Kata-kata bohong yang ditaruh iblis ini, tujuannya apa sih? Ya sama. Ketika dia nyebar ketakutan. Karena dengan perkataan. Selalu perkataan bohong iblis, dusta ini, itu pasti berbalikan atau berlawanan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya kebohongan yang iblis mau tanamkan di pikiran kita. Tujuannya adalah supaya kita percayai kebohongan itu. Kalau kita percaya kebohongan, dampaknya apa? Kita tidak lagi mempercayai kebenaran firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah itu loh saudaraku. Jadi saudara hati-hati dengan kebohongan-kebohongan iblis. Ya sama sih sebenarnya dengan ketakutan. Lewat kan coba contoh. Iblis berbicara pertama kali di mana? Di Taman Eden. Tuhan kan ngomong seluruh buah ya dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Betul tidak? Itu firman Tuhan. Seluruh pohon, seluruh buah itu boleh kamu makan. Tapi satu pohon ini tidak boleh. Apa perkataan iblis? Iblis bilang apa saudara? Ya kan? Seluruh dibilang apa? Buah yang dilarang oleh Tuhan, disuruh iblis, kamu makan saja buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi apa? Setara dengan Allah. Saya sudah ngomong kan kemarin, ya kan setara dengan Allah. Kamu akan sama kedudukannya dengan Allah. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Ibu bapak ngerti sini? Katakan amin. Selalu bertentang, itu namanya dusta. Ketika Hawa mendengarkan, menangkap. Iya juga ya, kalau gitu Tuhan tuh tidak mau ya, saya sama dia. Dia mau sembunyikan sesuatu nih ya. Dia mulai pikirkan, kalau orang sudah percaya dusta iblis, maka pikirannya akan salah. Lalu dilanjutkan dengan apa? Perkataannya akan salah. Lalu keyakinannya jadi salah. Lalu tindakannya akan salah. Waktu tindakannya salah, perkataannya salah, maka saat itulah dia mengalami kejatuhan dan kehancuran. Adam dan Hawa. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Kapan seorang bisa menjadi korban hoak menurut Yesus? Hoak dari siapa? Dari iblis. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Tidak ngerti bahasanya Tuhan. Karena tidak, apa saudara? Tidak menangkap. Kalau tidak menangkap itu artinya apa? Bisa tidak mau dengarkan, tidak mau mengerti. Itu artinya tidak mau menangkap. Makanya kamu tidak mengerti bahasaku. Banyak orang Kristen tidak ngerti bahasanya Tuhan. Kenapa? Karena sudah kekenyangan. Kalau kita nggak ngerti bahasanya Tuhan, pasti kita sudah terlalu banyak mendengarkan. Apa saudara? Perkataan-perkataan apa? Dustanya iblis. Kita lanjut ayat 44 dulu. 44 dulu. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi apa? Bapakmu, dan kamu ingin melakukan apa? Keinginan-keinginan bapakmu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak awal, semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di mana ada dusta, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau orang suka menebar dusta, suka nebar hoax, bapaknya siapa saudara? Dia anaknya siapa dia? Siapa yang mengerti kita semua adalah anaknya Allah? Coba lambaikan tangan. Katakan amin saudara. Saudara, saya anak Allah. Kita jangan mau nerima yang namanya dusta iblis. Katakan amin saudara. Jangan mau juga didustai oleh iblis. Ayat 45 kita akan baca sama-sama. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak. Ketika kebenaran disampaikan dia tidak percaya. Yang dia percaya apa? Dusta pasti. Dusta yang kebohongan yang disampaikan berulang-ulang, yang didengarkan berulang-ulang. Kebenaran itu kata Stalin jadi apa? Kebohongan itu jadi apa? Kebenaran. Coba contoh. Nasibmu, kakekmu miskin. Bukan cuma miskin. Matinya mati mendadak. Jantung. Nenekmu mati, matinya muda, kena kanker. Lihat lagi bapakmu. Bapakmu mati muda kena serangan jantung. Mamamu juga kena kanker. Tinggal tunggu kau. Saudara, itu kalau kita percaya ini, dari siapa omongan itu? Kepikiran. Kepikiran itu yang bukan mendatangkan kekuatan, yang bangkitkan kekuatan. Perkataan yang menimbulkan ketakutan. Perkataan itu berasal dari siapa? Itu dusta. Dusta selalu disertai dengan apa? Ketakutan, intimidasi. Katakan amin saudara. Nah ini hati-hati. Saudaraku, ini hati-hati. Udah keluarga, keturunan kita miskin. Gak mungkin kita bisa berubah lagi. Sekarang yang relevan lah buat kita. Ekonomi lagi susah. Sudah terlanjur kredit ini, kredit itu, kredit ini, kredit itu. Dulu katanya kerja Gojek. Enak, sehari bisa dapat 5 juta. Sekarang ya kan, dapat 500 ribu aja susah. Udah terlanjur ini segala macam. Lalu akhirnya kita bilang, utang ini gak bisa kebayar, kita gak punya kemampuan. Biasanya iblis itu datang. Jadi iblis itu membohongi kita, memberikan kata dusta, menebar ketakutan. Itu di saat saudara dan saya lagi lemah, lagi capek. Dia akan ngomongin ya. Atau saudara dan saya sedang hadapi pergumulan, kesulitan dalam hidup. Dia akan datang. Datangnya di mana? Bukan pada waktu saudara pergi ke diskotik. Bukan, pada waktu saudara mau baring-baring tidur. Waktu mau baring-baring tidur dan saudara tidak doa dulu, tidak nyembah dulu, tidak baca firman dulu. Iblis akan datang. Lihat, kau tadi ribut kan sama suamimu kan? Dio tuh tahu gak? Kau udah tahu belum omongan si A, si B, si D? Datang suami kau. Nah ini. Dia ngomong tuh. Ketakutan, kebohongan masuk semua. Ketika kita gak langsung tengking, kita gak langsung tolak, langsung gak bangun, kita mulai nyanyi. Ida, dalam nama Yesus. Apa yang sudah persatukan Allah tidak bisa dibicara manusia. Saudara ngomong firman. Saudaraku, itu akan hilang. Kalau Ida, kalau di iyo juga gilo, dia ini gilo emang. Dia pikirin terus. No, sudah jam siko, jam 1. Jam 20 aku belum tidur. Deman. Gara-gara ngobrol asik sama siapa? Sama. Ini iblis ini roh yang di pikiran. Nggak bisa tidur. Wih, mana nih? Biasa minum tolak angin pacak tidur. Nggak bisa. Tambah ya kan yang saya acak itu. Coba dulu lah buat tidur. Ngerti gak saudara? Soal keuangan. Saudara sedang masalah dalam keuangan. Baring-baring dia datengin tuh.
dengan dusta, dengan ketakutan dia tebar itu. Ibu bapak sudah bisa menangkap maksud saya sini. Nah sekarang poinnya tuh gimana kita ngatasin dusta iblis. Ya kan? Karena kalau kita sudah kenyang makan dusta, kita akan jadi orang yang tawar hati. Dengar firman Allah. Masa sih? Sudah gak bisa masuk lagi. Nyembah gak bisa masuk hadirat lagi. Gak bisa nyembah. Karena memang tujuannya adalah itu. Ya, kita lanjut ya. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. 46, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Sedangkan kebenaran itu penting buat kita. Karena kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran tentang apa? Tidak mungkin orang Cak aku ini masuk sorga. Jahat Cak ini. Mulut jahat, hati jahat, suka berbuat jahat. Tidak mungkin masuk sorga. Firman katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kebenaran. Oh, saya mau terima kebenaran ini. Saya mau terima kebenaran ini. Dia sudah mati buat saya, gantungan saya. Karena ada kasih, maka kasih ini akan melenyapkan ketakutan saya. Waktu saya terima kebenaran ini, saya dimerdekakan dari ketakutan menghadapi kematian. Yang ngerti katakan amin. Nah iblis maunya enggak. Udah itu. Kau ini bukan wong barat. Katanya. Wong barat. Kristen itu dianggap wong barat. Kau tahu dah. Kau ini anak laki paling tua. Siapa yang akan sembayangin kungkung? Kungkungnya kungkung baik. Papa sudah tidak sembayangi. Jangan papa punya arwah tidak sembayangi. Ini kan dusta iblis. Yang menyebabkan aku tidak mau baptis dulu. Betul gak saudaraku? Katakan amin. Tapi kalau kita ngerti kebenaran, kebenaran ini kan merdekakan. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah disembuhkan. Iblis bilang, tidak mungkin kau ingat rasa sakit, kau udah doa iya, berobat sudah tidak sembuh-sembuh. Iblis ngomong terus itu. Tapi ketika saudara mau terima kebenaran, ya Yesus karena engkau mengasihimu, ngasih aku dan aku mau mengasihimu. Aku percaya oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan. Saya ulang, ketika ada gejala rasa sakit, enggak, saya sembuh kok. Kebenaran yang kita ketahui, kebenaran ini akan memerdekakan kita. Kamu sudah miskin, teruslah keluarga kau miskin, enggak mungkin bisa. Yesus bisa selamatkan kita dari kemiskinan juga. Katakan amin. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya melalui kemiskinannya. Ya kan? Dia memperkaya setiap kita. Katakan amin saudara. Iblis kasih dusta supaya dia bisa jalan. Ketika kita percayai, maka dia punya jalan masuk buat hidup kita. Jalan masuk apa? Pikiran salah, keyakinan salah, perkataan salah, perbuatan salah. Waktu itu salah semua. Kita sedang buka pintu buat setan masuk dalam hidup kita. Kalau dia sudah masuk, dia pasti akan apa? Hancurkan kita. Buat kita jadi orang yang malu. Sekarang caranya gimana untuk lawan daripada dusta iblis? Saudara harus dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus mengerti yang namanya kebenaran firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jangan mudah. Kalau ada orang ngomong apa, kasih pendapat apa, falsafah apa, saudara cek dulu dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kalau enggak tahu di firmannya, tanya sama pendeta saudara, sama para pengerja yang ada, yang ngerti firman Tuhan. Katakan amin. Domba-dombaku mengenal suaraku. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ayo coba kita baca. Yohanes 10 ayat 27. Kita akan baca sama-sama.
Domba-dombaku mengenal suaraku. Apakah saudara kenal suaranya Tuhan? Ya. Kenapa saudara harus tertanam di satu gereja tertentu? Supaya saudara bisa dengar suara daripada gembala saudara. Katakan amin. Yesus Kristus. Jadi harus ada satu orang yang perkataannya kita bisa dengarkan dalam hidup kita. Kalau saudara menjadi orang yang ambil keputusan, aku tidak mau dengar siapapun yang ngomong sama aku. Yang nentukan aku sendiri. Saudara akan menjadi orang yang paling lemah. Paling mudah. Kita harus tempatkan. Alkitab inilah otoritas. Katakan amin. Kalau Alkitab tidak bicara itu, aku tidak akan percayai. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka apa? Ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Katakan amin. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun akan merebut mereka. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Katakan amin. Nah gini saudara. Saya mau ngomong gini. Kan tadi saya bicara tentang waktu kita tidur di rumah. Kadang-kadang tuh ya iblis datengin kita. Dengan pikiran-pikiran. Saudara jangan lawan pikiran. Kaget nanti sampai jam 3 tidak tidur. Mau gak saya ajarin? Tetap bisa tidur. Mau saudara amin? Gini, kita ikutin Yesus. Kapan iblis datang Yesus? Waktu dia lapar. Yesus lemes, lemah, lapar, butuh makan. Baru iblis datangi. Ya, saudara, datang itu apa? Ayat ketiga kata, jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini menjadi apa? Kalau iblis kasih pikiran, dusta dia. Itu seringkali tuh kepikiran ada benernya, kelihatannya ada benernya. Ya namanya lapar, robah aja batu jadi roti. Bisa nggak Yesus lakukan? Bisa. Butuh nggak Yesus roti? Butuh. Hati-hati saudara. Nah, waktu iblis ngomong, ngomongnya bersuara gelegar gitu. Woi, kalau engkau anak Allah, itu mah di film. Bukan gitu. Kalau saudara baca ya di komentar itu nggak gitu. Iblis selalu bicaranya di mana? Sini, pikiran. Kata-kata iblis selalu bertentangan dengan firman. Berbeda dengan firman. Saudara, tujuannya apa? Supaya kita bimbang, tidak percaya, lalu tinggalkan Tuhan. Itu perkataannya. Kalau tinggalkan Tuhan, nggak ada kasih karunia, nggak ada pertolongan, kita terbuang. Nah lihat saudaraku, apa yang dibuat oleh Yesus? Ayat 4 dikatakan. Yesus apa? Menjawab. Dengan apa? Bersuara. Saudara harus bersuara. Saya harus bersuara. Ketika saya dicobai oleh iblis, saya harus bangun dan berkata, ada tertulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kurangan aku. Katakan amin. Itu tidak akan kekurangan orang yang bisa nolong aku. Tidak akan kekurangan orang-orang yang akan datang membantu aku. Katakan gitu saudara. Katakan amin. Tuhan bisa buka segala jalan-jalan buat saya. Perkataan itu. Jangan pikiran dusta iblis dipikirin, diomongin, dipercayai, dilakukan. Kita gak dapetin mujizat dari Tuhan, berkatnya. Katakan amin. Ini saudara. Yang ketiga saudara, iblis berusaha untuk mencobai kita. Saudara tahu ya, Alkitab katakan saudaraku di dalam Yakobus 1:13 bahwa Allah itu tidak pernah cobai orang. Saudara dan saya kalau saudara mengalami badai pencobaan, itu bukan dari Tuhan. Koreksi pikirannya, koreksi omongannya, koreksi keyakinannya. Bahwa kalau saudara kena badai, ya kan, itu dari Tuhan. Bukan. Tapi seizin Tuhan. Selalu itu dari iblis. Kenapa? Karena Tuhan tuh gak mungkin mau cobai saudara supaya saudara jatuh.
Terbuang, nggak mungkin. Betul nggak? Apa saudara mau godain, mencobai anak saudara kasih, cucu saudara, supaya kita kasih. Dia lagi jalan, belajar jalan. Di depan itu ada sumur, kita tutup sumur dengan apa namanya? Kita mainin. Ya kan, waktu dia jalan, dia kan jatuh sumur itu. Apa itu kita lakukan? Tidak kan? Setuju gak? Kita mau cobai cucu kita, anak kita. Gak mungkin lah. Setuju gak saudaraku? Katakan amin. Lalu anak kita yang senang berenang. Ya kan? Tingginya 1 meter. Kolam renang itu 2,5 meter. Kita bilang, lompatlah nak, lompat. Dia gak bisa berenang. Itu kan cobai. Gak mungkin orang tua cak itu. Tuhan tidak mungkin cobai saudara. Kalau pencobaan datang, itu datang dari siapa? Iblis. Yakobus 1 ayat 13. Katakan amin. Ya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata apa? Pencobaan ini datang dari Allah. Jangan ngomong ngecak itu. Ya kan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang ngerti katakan amin. Tapi justru Allah memberikan kita apa? Jalan keluar ketika kita dicobai. Yang ngerti katakan amin. Apa tujuan iblis mencobai saudara dan saya? Tujuannya supaya kita jatuh. Jatuh itu maksudnya apa sih Pak Sabta? Ya kecewalah sama Tuhan. Tidak percaya Tuhan lagi. Tinggalkan Tuhan. Itu yang namanya jatuh. Kita jauh dari kasih karunia, itu namanya jatuh. Yang ujungnya akhirnya apa? Mati rohani, ujungnya mau pencobaan. Ya kan? Coba lihat. Waktu yang cobai Ayub siapa? Iblis atau Tuhan? Iblis. Tujuannya iblis apa? Supaya Ayub jatuh. Jatuhnya maksudnya apa? Ayub kecewa, Ayub tuduh Tuhan melakukan yang tidak patut, dan Ayub tinggalkan Tuhan. Rupanya pencobaan yang diberikan setan kepada Ayub nggak nyampe tujuan. Betul Ayub kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, istrinya ngutuki dia dan tinggalkan dia, kena penyakit. Tapi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Itu dari iblis. Supaya apa? Iblis merasa, ya kan saudaraku, kecewa jadinya. Tapi tidak. Apa respon daripada Ayub? Kalau saudara baca Ayub 1 ayat 20-22, Alkitab katakan, dia langsung buka jubahnya dia. Dia koyakkan jubahnya, dia cukur rambutnya. Saudara, itu tanda apa? Dia bertobat. Malah dicobai. Waktu dia mengalami pencobaan, dia bertobat. Itu tanda pertobatan. Yang kedua adalah dia sujud. Dia nyembah kepada Tuhan. Gak kemakan. Katakan amin saudara. Harus tahu. Nah, pada waktu saudara dan saya dicobai, gimana counter attack daripada serangan iblis ini? Kita harus tahu, kita harus akui. 1 Korintus 10:13 yang kita sudah baca kemarin, apa? Pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui. Saya ingat gini ya. Kenapa disebut pencobaan yang biasa? Karena iblis waktu nyobai orang, itu dari zaman dulu kala. Itu tipenya itu baik. Iblis itu tidak kreatif, tahu tidak saudara? Makanya itu pencobaan biasa. Ya dah, masalah ekonomi, ya dah saudaraku. Masalah kesehatan, masalah keluarga, itu baik pencobaannya. Kayak mengaca ujian itu ya saudara ya, dari dulu ya itu aja soal ujiannya. Nah Tuhan sudah kasih kunci jawaban untuk ujian itu. Namanya apa? Kasih karunia Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah itu. Oleh karena itu saudara, saya ingin jemaat di sini adalah jemaat yang mencintai daripada apa? Alkitab. Katakan amin. Saya baca Alkitab. Awal saudara baca mungkin saudara tidak ngerti. Tapi baca saja. Saudaraku yang Kristus. Saya berdoa. Biarlah saudara dan saya, kita semua, kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Hari ini siapa yang takut? Takut ke masa depan, takut ke ekonomi, takut menghadapi kematian. Apapun, dengar, ketakutan itu akan lenyap ketika kasih Allah hadir dalam hati kita. Kasih Allah itu hadir. Kalau saudara dan saya setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Yang kedua, iblis menanamkan atau menebar apa? Perkataan dusta. Dusta selalu lawannya adalah kebenaran firman. Dusta selalu mengikat dan membawa kutuk. Tapi kebenaran
memerdekakan dan membawa berkat. Katakan amin. Ini dipadu. Yang mana yang saudara percayai, itu akan menentukan jalan hidup kita. Katakan amin. Kalau saudara mau menang atas hoak, atas dusta iblis, ya kan? Lihat tuh keadaan tuh, lihat sekeliling kamu, muncul pasti takut. Katakan amin saudara. Ya kan? Itu adalah dusta. Dusta itu harus menghasilkan ketakutan. Tapi dusta juga harus menghasilkan apa yang keempat, namanya kesombongan. Strategi keempat, iblis akan membuat saudara dan saya menjadi orang yang sombong. Kok gak ada yang amin sih? Amin? Bisa gak orang yang gagal jadi orang yang sombong? Bisa gak? Orang sukses bisa gak jadi sombong? Orang miskin bisa gak sombong? Orang kaya bisa sombong gak? Orang Kristen bisa sombong gak? Bukan Kristen bisa sombong gak? Artinya apa? Semua orang bisa sombong. Kenapa iblis? Kenapa iblis harus membuat orang lain menjadi sombong? Membuat kita jadi sombong. Dia akan berusaha keras. Bukan hanya nebar ketakutan. Memberi dusta. Mencobai kita. Dengan badai-badai pencobaan. Tapi juga dia. Mungkin saudara gak ngalami badai pencobaan. Tapi sekarang saudara sedang diberkati, sedang sehat, sedang enak. Saudaraku, hati-hati. Dia selalu berbagai cara untuk jatuhkan kita. Supaya kita jauh dari kasih karunia Allah. Kenapa dia mau beri kita, buat kita jadi orang yang sombong? Baca Alkitab ini. Amsal 18 ayat 12 kita baca sama-sama. Tinggi hati mendahului. Jadi tinggi hati dulu baru hancur. Iblis tahu saudaraku. Ya, tetapi rendah hati mendahului ketika kita rendah hati orang akan hormati kita. Ketika kita tinggi hati, tunggu waktunya kapan hancur. Ya. Iblis tahu bahwa ia jatuh karena apa? Kesombongan. Betul lah saudara. Dan dia ngerti kunci untuk menjatuhkan orang adalah buat orang itu jadi sombong. Katakan amin. Nah sekarang saya, kenapa dia mau pakai kesombongan? Ada ayat lain saudara, ini bagus juga ayatnya. Jika keangkuhan tiba juga apa? Cemooh itu apa saudara? Dikatain orang. Kita bisa kaya. Mungkin gereja kita paling besar di Palembang, mungkin ya. Tapi kalau saudara ngomong-ngomong dengan kesombongan, dikatain orang kita. Ngerti gak saudara? Bukan orang hebat muji, enggak. Mungkin saudara orang paling kaya di Palembang. Tapi kalau saudara sombong kita ampun, dikatain orang. Ini firman yang bilang, bukan saya. Jika keangkuhan tiba juga apa? Cemooh, dikatain. Tetapi hikmat ada pada orang yang apa? Rendah hati. Mungkin kita yang paling pinter di Palembang, gelar paling banyak. Tapi kalau sombong, dikatain orang. Nah itu aja poinnya sana. Gak enak kan dikatain orang. Jangan dikatain, digosipin ikut gak enak. Kalau dikatain itu depan muka. Nah itu orang upahnya. Iblis mau saudaraku. Ya kan? Nah sekarang tanya gini. Kapan Pak Sabta? Kapan kita ini? Ya kan? Kapan kita ini? Dan apa tanda-tandanya? Kita ini udah jatuh dalam dosa kesombongan. Saat kita punya anggapan yang berlebihan. Anggapan yang berlebihan tentang diri kita sendiri. Katakan amin. Kita anggap diri kita lebih berhasil. Lebih kaya dari yang lain. Lebih apa? Hebat dari yang lain. Lebih apa? Lebih bisa. Lebih pinter. Lebih apa lagi? Lebih benar. Lebih apa? Lebih kudus. Lebih rohani. Dan lebih yang lain. Lalu menganggap diri kita menjadi orang yang lebih penting. Kalau kita udah ngerasa diri kita lebih penting dari orang lain. Kita gak akan pernah bisa melayani orang lain. Hanya orang penting itu adalah orang yang selalu minta dilayani. Katakan amin. Katakan amin.
Ya, saudara. Nah, sekarang saya mau kasih tahu gini. Bagaimana caranya iblis masukin yang namanya roh kesombongan sehingga kita jadi orang yang sombong. Saudaraku, iblis, ya kan, dia akan bisikan kita sesuatu yang ingin kita dengar. Dengan harapan, saudaraku, bahwa kita mendapatkan sanjungan. Beda loh sanjungan sama pujian. Beda enggak? Beda kata bahasa Indonesia. Sanjungan tuh gini saudaraku. Kayaknya pujian yang terlalu berlebihan. Kalau pujian, nak kamu pinter ya makannya habis. Itu pujian. Ngerti gak saudaraku? Sanjungan, dia gak habis kok. Hebat makannya. Nah itu sanjungan. Udah dibuang-buang makanan. Iblis tuh bisikin kita. Ya kan? Kau ini lebih tua. Kau ini kan lebih kaya. Kau kan lebih tinggi. Kau udah diperlakukan seperti itu. Pantas gak orang itu perlakukan kamu? Dan sekarang, kalau dia gak minta maaf sama kamu duluan, gak usah. Apalagi kayaknya dia ada salahnya. Walaupun aku salah. Ngerti gak saudaraku? Kesombongan membuat kita sulit untuk membangun hubungan. Karena kita gak mungkin merendahkan hati lalu. Karena kita orang penting. Yang berikutnya gini. Iblis akan bisikin saudaraku. Begini. Dia ngomong gini. Saat saudara berhasil. Diberkati hari ini. Jadi hari ini. Itu semata-mata. Karena kebaikan, kehebatan, kerja keras, dan kepintaran aku sendiri. Nah kalau itu diomongin terus sama iblis, iya juga sih memang. Bukan karena Tuhan, wong aku sudah kaya sebelum jadi Kristen kok. Aku sudah hebat sebelum aku jadi Kristen. Nah itu udah mulai sombong dah. Beda aku sama dia. Ya kan sebelum dia belum jadi Kristen belum apa-apa. Tapi setelah jadi Kristen dia hebat. Nah ini iblis bisa. Nah sekarang saudara mau gak ambil keputusan jadi orang yang rendah hati? Saudara dan saya bisa rendah hati. Bisa kok. Kalau ya kan kita tidak mau jauh dari Tuhan. Kenneth Hagin, seorang hamba Tuhan yang meninggal masih sehat. Dia bilang Tuhan kau balik, ya balik. Gigi segala macam, umurnya tua. Dia cerita, ini orang hamba Tuhan yang rendah hati. Dia bilang, rendah hati yang absolut adalah. Rendah hati absolut adalah. Di mana kita punya keberanian. Menghadap tahta kasih karunia. Punya keberanian. Untuk menghadap tahta kasih karunia. Untuk mendapatkan apa? Rahmat. Kasih karunia. Dan pertolongan. Pada waktunya. Katakan amin. Artinya apa? Orang yang rendah hati adalah orang yang apa? Kalau ada apa-apa. Berdoa. Kalau mau apa-apa, doa. Katakan amin. Kalau kena apa-apa, doa. Kenapa doa? Tuhan tuh selalu dilibatkan. Tanda orang rendah hati adalah apa? Dia suka berdoa. Dia selalu tanya Tuhan. Dia tanya Tuhan. Dia selalu minta tolong sama Tuhan. Dia selalu minta bimbing sama Tuhan. Dan dia suka dekat dengan Tuhan. Itu kita bisa rendah hati. Bukan karena dengan ngomong-ngomong, gak bisa. Saudara juga gak bisa hilangkan ketakutan. Dengan keberanian. Kita bisa hilangkan ketakutan. Kalau kita dipenuhi dengan roh. Untuk bisa dipenuhi roh, kita harus berdoa. Kita hanya bisa usir ketakutan dengan firman Allah. Kita bisa dapat firman Allah kita pindahin. Dari tulisan ini ke dalam pikiran dan hati kita. Lewat apa? Doa. Katakan amin. Pencobaan-pencobaan yang kita alami. Coba badai apa? Badai keuangan, badai rumah tangga, badai sakit penyakit, badai hubungan. Apapun itu badai yang diberi iblis kepada kita. Dia tidak akan bisa capai tujuannya. Asal kita tidak jauh dari kasih karunia. Katakan amin. Berdoa. Doa. Katakan amin. Berdoa. Saudara saya tidak akan menjadi orang yang sombong. Kalau kita menjadi orang yang suka berdoa. Suka berlutut. Berlutut. Suka berlutut. Besok saya akan mengajar tentang seminar doa.
Saudaraku, saya ingin ajak jemaat di sini. Kita tidak bisa lawan ketakutan. Tidak bisa dengan kata-kata yang hebat-hebat. Kita tidak bisa lawan yang namanya dusta-dusta. Bisa saja kita jadi seorang pendusta yang mendustai banyak orang. Bisa. Kita nggak bisa lawan dusta iblis. Kecuali apa? Kita mau berlutut. Kita mau berdoa. Kita menyembah dia. Kita minta Tuhan, kami butuh anugerah-Mu.